berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat. Cuaca cerah pagi hari ini, tapi sesekali cepat berubah gitu kan. Cerah gitu ya, ada sinar matahari, tapi sekitar 10 menit, 15 menit kemudian mendung lagi, kayak gitu-gitu ya. Yang mau cuci-cuci agak ragu-ragu ini ya. Cuciannya mau dijemur atau enggak ya? Karena panas dingin gitu. Baik, kita kembali di program setiap Selasa pagi jam 7 sampai 8 ada Safety on the Road ya pagi hari ini. Untuk edisi hari Selasa 14 September 2021, saya Ilham Dianta kembali hadir menemani Anda. Apa kabar sahabat semuanya? Semoga saat ini semuanya masih dalam keadaan sehat ya. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Yang saat ini belum vaksin, mudah-mudahan segera divaksin. Yang sudah daftar vaksin gak bisa masuk-masuk, berusaha terus. Sama ya, susah sekali masuknya. Nah, kita masuk di program Safety on the Road bersama dengan Coach MR Sat dari Sigma Safety Drive and Ride. Dan seperti biasanya, program ini juga disiarkan secara serentak di 4 LPPL. Ada Mahardika Bondowoso, Edgar Tulung Agung, dan Ersal Nganjuk, serta Praja Angkasa Trenggalek. Apa kabar semuanya? Sahabat-sahabat yang ada di Bondowoso, Tulung Agung, Nganjuk, dan juga Trenggalek ya. Masih mengikuti terus ya Safety on the Road. Nah, sahabat, tema pagi hari ini adalah tentang seberapa cepat kita berkendara di jalan. Ya, seberapa cepat kita berkendara di jalan. Atau bisa kalimat padanannya itu kecepatan yang ideal saat berkendara di jalan itu berapa sih? Nah, kayak gitu-gitu ya mungkin ya. Nanti kita telah lebih lanjut bersama dengan Coach M. Arsad. Assalamualaikum, selamat pagi Coach Arsad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi hari ini Coach? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, hujan ya di sana. Tadi ini tidak. Iya. Kalau hujan, Coach, kalau kenapa? Sekarang itu musim apa toh, Mas? Nah, musim gini. September itu sebenarnya akhir musim ya, mau bulan-bulan ujung kemarau lah, kayak gitulah. Ujung kemarau ya. November, Desember tuh biasanya kan hujan gitu. Jadi sebenarnya masih panas sih sebenarnya ya, masuk musim panas ya. Harusnya kalau orang Jawa dulu kan September, sate sumber lah. Berarti kan puncaknya masih termasuk kemarau gitu. Tapi kemarin ya hujan deras juga. Gitu. Nah, kalau Desember itu gede-gedenya sumber, ya gitu ya Coach ya. September itu sat-satnya sumber. Oh, baru tahu saya ya. Yang saya tahu itu Desember sebenarnya. Nah, kalau kita kaitkan ya hujan dengan tema kita pada pagi hari ini, yaitu seberapa cepat kita berkendara di jalan. Nah, ini tentunya salah satu faktor bagaimana kita mengatur laju atau kecepatan itu adalah karena cuaca, yaitu pada saat hujan ya. Ketika hujan, kemudian ketika kita melintas di genangan-genangan air, nah atau mungkin di tempat-tempat yang merupakan dampak dari hujan ya, biasanya berlumpur atau becek dan sebagainya. Nah, ini termasuk salah satu yang nanti mungkin bisa kita singgung gitu ya. Tapi sebenarnya kecepatan ideal saat berkendara ini mungkin bisa dijelaskan faktor-faktornya, kemudian berapa kecepatannya dan sebagainya gitu. Silakan Coach. Kalau berapa kecepatannya? Kan mulai kemarin kan ditanya kan. Kecepatannya sebetulnya kan gitu kan. Sebetulnya kalau kita ngomong, kita lihat dulu kecepatan itu kan sebetulnya setiap kita menambah kecepatan itu kan sudah harus kita siapkan juga untuk pengeremannya kan. Betul. Ya kan, nomor satu itu gitu. Kedua,
kalau kita menambah kecepatan berarti memastikan yang di depan, arah depan kita itu kondisinya aman, kan, gitu Aman, kan. betul. Jadi harus kita pastikan aman. Seberapa sih jaraknya, itu harus seberapa? Kalau kita katakanlah ini, kalau saya kecepatan 50 itu saya harus di depan saya harus berapa meter sih kira-kira, kan gitu kan. Berapa meter ininya, amannya itu harus berapa meter, kan gitu. Terus selain itu kita juga harus tahu dulu sudut pandang kita. Sudut pandang kita itu kalau kita di defensive safety driving itu kan nomor satu itu kan amati, Mas. Kan? Nah, kalau proses amati itu kan berarti hubungannya dengan mata kita. Seberapa luas pandangan kita ke depan, ya kan, untuk bisa menyerap informasi, oh ini aman, kan gitu kan, ya kan. Makanya kalau kita ngomong salah satu faktor utama kecepatan itu adalah mata kita sebetulnya, ya kan. Artinya mata kita, sejauh mana sih mata kita bisa melihat ke depan tanpa hambatan sehingga kita bisa setelah amati kita bisa melakukan prediksi, ya kan. Prediksi di sini adalah saya kalau di depan itu kecepatan segini, jaraknya aman segini, saya kecepatan segini, saya bisa ngerem nggak, ya, kan gitu kan. Ngerem nggak, aman nggak di depan, kosong tidak di depan. Kalau di depan ada hambatan, bisa nggak saya mendahului? Nah, itu artinya prosesnya seperti itu, ya kan? Prosesnya berarti seperti itu. Kita ngomong pandangan mata kita dulu. Pandangan mata kita itu kan bukan 180 derajat kan sebetulnya. Pandangan mata kita itu kalau kita kondisi diam atau berjalan pelan, itu sekitar cuma 120 derajat. Artinya cuma 120 derajat. Itu pada saat kita diam gitu. Ya kan? Artinya kalau kita jalan gitu 120 derajat di depan kita itu kita bisa melihat kiri kanan gitu, bisa melihat gitu loh, bisa ketemu orang dan sebagainya, kecepatan segitu. Tetapi dengan bertambahnya kecepatan itu maka sudut pandang itu akan semakin sempit, Mas, ya kan. Nggak usah kenceng-kenceng lah, kita kecepatan tadi kalau saat jalan 120 derajat sudut pandang kita. Tapi kalau kecepatan kita sudah kira-kira nggak usah gede-gede lah, sekitar 30 km per jam aja lah, 30-40 km per jam. Itu menyusut cuman tinggal 80 derajat pandangan kita ke depan itu. Artinya beberapa hal yang ada di sisi kanan dan sisi kiri kita itu sudah banyak yang terlewatkan. Kan gitu kan. Cuman bagusnya adalah kalau kecepatan masih rendah, walaupun terlewatkan, pada saat dia di depan kita itu masih kelihatan, kita masih bisa memprediksi. Nah, bagaimana dengan kecepatan kita kalau kecepatan kita lebih, sekitar 70 lah, 70-80 km per jam. Kalau kecepatan kita 70-80 km per jam, sudut pandang kita itu cuma tinggal 30%, Mas. Artinya kalau ada gebetan di kiri jalan atau kanan jalan, kita nggak bisa lihat. What gitu? What? Gitu aja, ya kan? Ada es degan di pinggir jalan, kita nggak bisa tahu. Gitu. Nah, gitu. Kelihatan ijo-ijo tok gitu ya. Apa ya ijo-ijo bulat tadi? Gitu. Masih sekilas gitu tok, gitu kan? Nah, itu belum lagi diperparah. Saya ngomong diperparah. Kalau kita menggunakan helm, nah betul kan? Helm itu pada kondisi kita pelan aja karena tertutup oleh helm, itu sudut pandang kita paling-paling kan cuma berapa derajat itu kalau di helm itu. 50 paling nggak sampai 50 derajat itu. Kalau helm full face, kecuali kalau helm yang half face mungkin masih bisa lah 60 derajat, 70 derajat masih bisa. Tetapi kalau full face itu semakin sempit kan? Nah, artinya pada saat kita berkendara itu, pandangan kita semakin kita berkendara cepat, itu pandangan kita, informasi yang bisa kita kumpulkan itu semakin sedikit. Nah, kan gitu kan. Artinya kita harus bekerja keras ini. Menyerap informasi yang pendek itu dia harus bekerja keras. Padahal salah satu syarat berkendara aman itu adalah aim high. Jadi bisa melihat jauh ke depan kan gitu kan. Tetapi pada kecepatan 60-70 gitu, itu kan
cuman tinggal ya 40, nggak sampai 40 lah, ya 40-30 derajat sudutnya itu, sehingga apa namanya, sudut pandang kita juga terbatas sekali. Nah, di sini kita harus sadar, oh berarti kiri kanan itu sudah tidak terlihat. Hati-hati kan gitu kan. Hati-hati. Itu kalau kita biasa itu bisa kita sebut sebagai blind spot juga. Area yang kita tidak bisa melihat. Ya kan? Yeah. Itu dulu. Satu adalah kita harus tahu bahwa semakin kita cepat itu pandangan kita ke depan itu akan semakin, sudut pandang kita akan semakin kecil kan gitu kan. Jangan mengharapkan pada saat kecepatan sekitar 60 km per jam atau apa gitu, kita bisa melihat detail di kiri kanan kita. Kecuali matanya 4 ya. Ada. Atau mungkin 8 seperti laba-laba. Oh, iya, belakang juga kelihatan. Iya, karena 2 otomatis tentunya yang samping-samping ini agak terlewat gitu ya Coach ya. Iya kan? Betul loh. Artinya itu harus kita sadari dulu gitu loh. Harus kita sadari dulu. Tapi apakah itu berbahaya? Sebetulnya tidak. Kenapa? Karena apa yang ada di kiri kanan kita itu sebetulnya pada saat dia masih di depan kita. Di depan kita itu sebetulnya informasi itu kan sudah masuk kan? Betul ya? Sudah sempat dilihat walaupun sekilas, ya kan? Ya kan, kalau anak-anak kita yang perempuan itu kalau sudah kecepatan segitu, ada diskon di kiri jalan, diskon baju di kiri jalan, atau baju motor bagus di kiri jalan, udah nggak lihat, kan gitu kan? Udah nggak lihat, kelewatan misalnya. Toko mana tadi udah lewat, kan gitu kan? Ya hati-hati itu. Jadi kita harus tahu itu dulu. Itu yang nomor 1, ya kan? Nah, yang kedua adalah salah satu syarat untuk kecepatan itu, sebelum kita ngomong kecepatan, ya kan? Itu adalah ada, kalau kita biasa di defensive safety driving ada namanya 4 second rules. Ya kan, 4 second rules itu adalah kita bisa memprediksi apa yang ada di depan kita, 4 detik yang ada di depan kita. Ya kan? 4 detik itu ya kita ngomong aja, kalau kecepatan kita kira-kira berapa kali kecepatan sih kan gitu kan, pandangan ke depan itu. Pandangan jauh ke depannya itu kira-kira berapa kali kecepatan. Pandangannya itu kira-kira antara 3 sampai 4 kali kecepatan kita. Itu kita harus bisa melihat ke depan aman. Nah, kan gitu kan. Kita bisa melihat ke depan aman itu kira-kira 3 sampai 4 kali dari kecepatan kita. Jadi kalau kecepatannya 20 km per jam gitu, berarti kita bisa melihat ke depan sekitar 100 meter di depan kita aman. Oh, di depan 100 meter aman. Nah, itu aman berarti kan gitu kan. Tetapi kalau kecepatan kita, katakanlah ini kecepatan kita sudah 50 km per jam, berarti kan lebih dari 200 meter di depan harus aman. Nah, kan gitu kan. Tapi kalau kecepatan kita 100 km per jam, kalau kecepatan kita 100 km per jam itu ya berarti yang aman di depan kita itu hampir setengah kilo kan gitu kan, sekitar 400 meter. Nah, makanya kenapa kalau di tol itu biasanya kalau kecepatan, kalau di tol itu wah di depan kosong, kelihatan kosong itu kan ngebut. Nah, itu karena mata kita melihat oh aman, dia bisa memprediksi gitu loh. Artinya di sini intinya adalah berapapun kecepatan kita itu tergantung dari mata kita menerima informasi sampai sejauh mana. Kan? Jadi itu dulu. Jadi informasinya seperti itu. Karena mata kita nanti akan melaporkan ke otak kita, oh di depan aman bos, kan gitu kan. Aman bos di depan, gitu loh. Otak baru ngomong sama tangan kita atau kaki kita, tambah kecepatan, kan gitu kan. Dengan kata lain gini ya Coach, kalau misalnya di depan pandangan kita itu terhalang, ya, berarti kita memang untuk menaikkan atau menambah kecepatan itu harus pikir-pikir lagi, ya kan? Karena kita tidak lost melihat apa yang ada di depan, mungkin terhalang kendaraan besar ya, atau mungkin juga terhalang karena cuaca berkabut ya, dan apalah itu. Nah, itu berarti kan untuk menambah kecepatan itu tidak serta-merta ketika kita dengan jernih melihat keadaan di depan itu, apakah memang nggak ada benda apapun yang menghalangi atau yang membuat kabur pandangan gitu kan? Betul. Jadi memang seperti itu. Jadi kalau di depan kita
biasanya nih musim hujan kan seperti itu kan, awal musim hujan itu kan biasanya kabut kan gitu kan. Kalau kita lewat daerah mana Mojokerto itu nggih, Mojokerto betul Jombang itu, kabutnya lumayan pekat di situ, gitu kan. Kalau pas mau hujan gitu lah, titik-titik seperti itu pandangan terhambat. Nah, kalau pandangan kita terhambat, maka kita harus mengurangi kecepatan. Atau kalau nggak gitu tikungan. Nah, paling gampang adalah di tikungan. Di tikungan itu seperti itu. Kenapa? Karena kita nggak bisa memprediksi apa yang ada di depan setelah tikungan itu loh. Apa yang di depan kan kita nggak bisa memprediksi. Makanya kalau hal kayak gitu, istilahnya adalah blind spotnya kan, seperti itu kan. Nanti kalau kendaraan besar dan sebagainya. Nah, khusus untuk kalau kita lagi iring-iringan Mas, kalau iring-iringan kan beda ceritanya. Kecepatan kita 100, di depan kecepatannya katakanlah di depan, jangan 100 lah. Kecepatan kita 60 gitu. Tetapi di depan kita kecepatannya katakanlah 50 lah. Berarti jarak aman seberapa kan gitu kan. Lah, kalau seperti itu kan kita bisa estimasi selisihnya. Gitu loh. Selisihnya. Jadi kalau kecepatan kita 60, di depan 50 itu kan berarti selisihnya itu kan sekitar 10 km kan. Nah, 10 km ini yang menjadi patokan, 10 km ini 10 km per dengan di depan kita itu sekitar 30 lah. 20-30 meter. Gitu loh. 20-30 meter artinya itu jarak amannya. Kalau mendekati bolehkah? Boleh, tetapi asal kita punya escape line. Jadi escape line itu adalah jalur untuk menyelamatkan diri. Apakah kita bisa menghindar? Kalau bisa kita sebutkan, kita punya jalur menghindar. Apakah menghindar ke kiri atau menghindar ke kanan kan gitu kan? Menghindar ke kanan itu artinya kita mendahului dia. Ya kan? Kalau ke kanan kan kita mendahului dia, atau mungkin kalau dia katakanlah kan ada ini, kalau jalurnya cukup gede katakan 4 seperti di tol itu nggih, 4 lajur seperti itu. Kan kadang-kadang ada itu yang kecepatannya rendah tapi nggak mau minggir-minggir, itu kan ada juga itu. Betul kan? Kalau di tol kan seperti itulah. Itu kita harus punya itu, memikirkan itu. Kalau kecepatan kita lebih tinggi dari depan. Tetapi tetap kita harus tahu juga. Ya kan? Kita tahu juga jarak aman kita seberapa. Nah, nanti kalau jarak aman kita sekilas aja lah. Kalau ngerem kecepatan segini itu remnya berapa meter, nanti coba kita bahas sekilas. Gitu. Oke, baik. Gini Coach, kalau misalnya kita dalam kondisi cepat ya, misalnya 60-70 lah, atau mungkin 60 sampai 80 kecepatannya, tapi tiba-tiba ada sesuatu mendadak di depan kita, misalnya nih ya, ada ranting jatuh, ranting pohon ya, atau barang bawaan orang terjatuh, itu sebaiknya antisipasi yang cepat kita lakukan itu apa ya? Tadi kan ada escape plan ya, namanya escape plan. Escape line. Atau mungkin apakah ini juga nanti akan diterapkan ketika kita menghadapi situasi di jalan yang serba mendadak begini? Bagaimana atau seperti apa ini? Kalau tiba-tiba ada hambatan di depan gitu kan. Nah, pada saat ada hambatan di depan itu, makanya kita pada saat kita menentukan jarak aman itu tadi kan kita tahu ada hambatan apa tidak di depan. Asumsi kita kan nggak ada hambatan. Kalau tiba-tiba ada hambatan, pilihannya kan ada 2 Mas. Oke kan? Kalau jaraknya pendek. Nah, kita ngomong dulu kecepatan, jarak pengereman itu seberapa sih kan gitu kan? Kan seberapa? Pengereman itu kira-kira aja. Kalau rumusnya panjang itu ada melibatkan gesekan seberapa. Kalau kecepatan sekitar 20 km per jam ya, 20, 25, 30 gitu, itu pengereman itu, kendaraan itu jarak pengeremannya itu antara 5 sampai 7 meter. Kan? Tapi ingat loh ya, 5 sampai 7 meter itu lumayan juga gitu loh. Artinya kalau yang jatuh di depan kita itu ranting gitu ya, tiba-tiba jatuh gitu ya, kalau cuman jaraknya dekat 5 meter juga kemungkinan masih kena kan gitu kan. Itulah di depan kita itu jatuh mendadak gitu, kadang-kadang kita pikirannya adalah kita tabrak, kita menghindar kan, seperti itu kan. Karena memang jarak pengereman itu saya tidak ngomong kagetnya. Jarak pengereman itu mulai titik kita ngerem sampai berhenti itu sekitar segitu.
Kalau kecepatan 25 itu ya sekitar itulah sampai 3 sampai 4. Kalau kecepatan kita 50, Mas, ya kan? 50, 60 gitu. Itu jarak pengirimannya itu antara sekitar 15 sampai 17 meter. Bisa, ya kan? Lah, tapi kalau jarak kecepatan kita lebih tinggi lagi, antara 80 sampai 100, Berarti lebih jauh lagi ya? itu antara 40 sampai 50 meter, Mas. Oh iya. Nah, kita bisa memperkirakan itu dulu. Kabarnya segitu. Semakin kecepatan kita tinggi, semakin jauh jaraknya. Itu untuk kendaraan-kendaraan kecil, ya, kendaraan kecil itu antara sepeda motor. Kalau mobil gitu ya, ya roda 4 lah, mobil roda 4 itu bayangannya segitu. Nah, kalau kendaraan-kendaraan berat seperti truk fuso, seperti bis dan sebagainya, ya kira-kira dikalikan 3 lah, Mas, jarak berhentinya itu. Dengan kata lain, kalau misalnya kita kecepatannya misalnya 50 ya, 50 km per jam, kemudian tadi jaraknya itu sekitar, ini masuk ke kategori 40 sampai 50 meter ya? Atau 15 sampai 17? 15, sekitar 15. Oh, 15 sampai 17 meter ya. Nah, masih 15 meteran lah. Kalau misalnya kita sudah berada sangat dekat sekali, misalnya 10 gitu, cara menghindarinya dengan kecepatan 50 km per jam ini, apakah dia ada solusi selain kita nanti ketiban itu ranting atau kita banting setir ya? Maksudnya kan jaraknya dekat gitu loh, Coach. Iya kan? Artinya kalau kondisi seperti itu, ya kan? Kalau kondisi seperti itu, pikiran pertama kita, ya, karena ini gampang diomongkan, Mas. Betul. Gampang diomongkan tapi susah untuk dilakukan. Nah, Jangan. Kadang-kadang kita kaget duluan kan? Kaget itu kadang-kadang kita tidak langsung bisa berpikir gitu loh. Kaget itu sekitar 1 menit, 1 detik, seperti itu kan. Jadi kalau kita tahu jarak, katakan 40 km per jam. Kita tahu jarak pengeremannya kalau 40 km per jam kan sekitar 12 meter lah, nggih. 40 km per jam 12 meter. Itu jarak pengereman mulai kita narik rem sampai berhenti. Itu sekitar 12 meter. Kagetnya berapa jauh? Nah, kalau kecepatan 40 km per jam itu, 40 km per jam itu kagetnya. Saya ngomong kagetnya itu kira-kira, itu kan 1 detik. 1 detik itu kira-kira 11 meter, Mas. Jadi kalau ranting yang jatuh itu pas di depan kita jarak 10 meter, kita belum sempat ngerem. Karena kagetnya belum hilang. Iya. Iya. Kadang-kadang gini, saya itu pernah ya, hampir saja itu tertimpa buah yang kayak alpukat itu loh, yang ada di pinggir-pinggir jalan yang warnanya hijau, habis itu kalau tua jadi ungu itu loh. Buah apa itu ya, yang itu biasanya kan untuk peneduh ya, tanaman peneduh pinggir-pinggir jalan. Cuman kadang-kadang kalau misalnya sudah gede, itu kan ada buahnya yang jatuhnya akan di jalan karena memang untuk peneduh jalan gitu loh. Dan itu langsung gitu loh. Kaget gitu. Jadi kita ingat dulu, kecepatan 40 itu kalau kagetnya saja. Kagetnya kita 1 detik, ya kan? Itu 11 meter, gitu lah. Itu namanya waktu reaksi. Waktu reaksi macam-macam. Ada orang yang waktu reaksinya di bawah 1 menit, 1 detik itu juga ada. Tapi rata-rata, kita ngomongkan secara umum lah. Secara umum itu ya sekitar 1 detik lah. Mungkin kalau Mas Ilham mungkin masih bisa di bawah 1 detik, kan gitu. Kalau saya sudah lebih tua kan, kayak gitu kan. Kemungkinan bisa lebih gitu, seperti itu loh. Karena semakin tua itu kan responnya kan kecepatan informasinya tuh kan semakin kecil kan, Mas. Gitu. Makanya kalau kita saat berkendara di jalan itu kan ada proses amati, prediksi, tindakan. Kita amati itu kira-kira 4 detik di depan kita. Jadi 4 detik itu tadi kita sudah ngomongkan, kira-kira dari kecepatan kita jaraknya sekitar 3 sampai 4 kali kecepatan kita di depan. Kita bisa memprediksi. Contohnya ini, kalau Mas Ilham tadi agak susah ini, karena
buahnya jatuhnya kan bukan karena angin, bukan karena apa kan? Iya, karena tua kan. Tua otomatis kena angin langsung jatuh. Sukanya dia kan gitu. Iya. Kan. Kalau pas anginnya kenceng, nah itu kan kita bisa memprediksi. Tapi kalau buahnya jatuh seperti itu, wah ini agak repot. Tapi untungnya yang jatuh itu buah itu ya Mas ya. Iya, bayangin betul. kalau yang jatuh durian gitu kan ya lebih parah. Nah. Kalau durian ini bukan jatuh dari pohon, tapi dari ini apa truk pengangkut durian ya, pickup. Oke, Coach, nanti kita lanjutkan ya obrolan kita pagi hari ini. Nanti memang ada beberapa hal yang masih belum kita tanyakan secara detail, sahabat. Kalau mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin Anda sampaikan, silakan ya. 031-896-1514 atau bisa juga melalui 0811-309-1009. Kami segera kembali setelah beberapa spot berikut ini. Sahabat, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Karena itu segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti mengonsumsi sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline, air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah, serta punya 6 manfaat, yakni meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh, serta mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, CHEERS Cheers, air minum yang terbaik. Hey, Cheers in the house. Cheers, air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers, air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cuma Cheers, air minum dengan pH tinggi. Cuma Cheers, cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Lho, bahaya iku. Ngomong dorong budal nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dhewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Makasih lo udah ngajak ke rumah. Tahu aja anak kos gak ada hiburan. Daripada di kos bengong aja, mending ngebuburit sambil nonton Indium TV. Tapi nonton apa ya? Ini UCTV kan? Kamu tau nggak ada yang baru namanya Gameku? Kok gameku? Ini TV-ku. Ih beneran, Gameku itu cloud gaming asli Indonesia. Jadi kita bisa main game di IndiHome TV tanpa harus beli konsol atau install gamenya. Wah, mau dong.
Nih caranya, cari Gameku di UC App Store, download dan install, lalu pilih paket berlangganan. Banyak kok tutorialnya di internet. Iya, mudah banget. Yaudah yuk main Gameku, mari kita coba. Sebentar, ini kan gameku. Kenapa jadi gamemu? Ih, kok gamemu? Ini Gameku. Heh, apa sih ini ribut-ribut? Sana kalian bantu angkat galon ya, biar bunda yang main gameku. Wujudkan bersama IndiHome. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi kantor pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101 sampai 103 Surabaya. Telepon 031 535 3955 031 535 3955. Inet Global Indo, the best service for great solution. Rokok opo iki lho, kok putihan? Ya rokok entok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi Bea Cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Nganter kakek nenek vaksinasi COVID-19, cek! Hari ini kakek nenekku vaksinasi COVID-19 dosis pertama guys. Mereka antusias banget. For your information, kenapa kakek nenek aku mau divaksinasi? Setelah aku jelasin, mereka rentan terpapar virus karena sudah lanjut usia. Nah, dengan vaksinasi, sistem imun mereka dapat melawan virus yang masuk ke dalam tubuh. Oke, lanjut guys. Sebelum divaksinasi, ada pemeriksaan sederhana dulu guys. Dan cek kondisi penyakit penyerta. Bersyukur kakek nenekku sehat dan siap divaksinasi. Nah, setelah disuntik vaksin, kita diminta menunggu di observasi. Lagi-lagi aku bersyukur banget guys. Reaksinya cuma lapar dan ngantuk aja kata mereka. Yuk lindungi diri dan keluarga dari penularan COVID-19 supaya pandemi segera berakhir. Bye-bye. Dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sahabat panggilan sidang dari Pengadilan Agama Sidoarjo, kali ini kami tujukan atas nama Denny Ardiansyah bin Zainal, dulu tinggal di Dusun Cangkringan, RT 1 RW 3, Desa Kedung Sugo, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo. Tapi sekarang tidak diketahui dengan jelas tempat tinggalnya. Untuk saudara Denny Ardiansyah bin Zainal dimohon hadir di persidangan Pengadilan Agama Sidoarjo Jalan Hasanuddin nomor 90 pada hari Selasa atau hari ini 14 September jam 9 pagi. Panggilan sidang ini dari Pengadilan Agama Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, kita kembali di Safety on the Road bersama dengan Coach M. Arsad dari Sigma Safety Drive and Ride ya, pagi hari ini. Masih terkait dengan tema seberapa cepat kita berkendara di jalan. Baik, Coach Arsad.
Ya, halo. Nah, ini sebelum ke beberapa pertanyaan, mungkin bisa ditambahkan lagi materi yang belum kita sampaikan ya. Mungkin terkait dengan bagaimana kecepatan kita saat ada di tol, di jalan umum ya, dalam arus lalu lintas yang padat atau yang sepi, kemudian ada kondisi-kondisi tertentu misalnya ya, dengan cuaca hujan, ada genangan dan sebagainya. Jadi kalau kondisi-kondisi yang Mas Ilham sebutkan tadi itu kan berarti di depan ada hambatan kan seperti itu kan. Hambatan ada beberapa yang nggak bisa kita prediksi seperti itu. Kalau di depan hujan jelas efeknya apa, licin kan seperti itu kan. Nah, nanti kita bahas khusus. Nanti kalau sudah mulai hujannya lebih banyak lah Mas. Ini kan masih ngeprank hujannya. Nanti kalau hujannya sudah lebih banyak. Nanti kita bahas bagaimana cara berkendara saat musim hujan gitu. Nanti nunggu hujannya nggak ngeprank dulu aja lah. Ada dibikin segmen khusus ya nanti ya. Nanti kita ngomongin khusus ya kan. Tapi kondisi tadi, kondisi jalan sepi dan sebagainya, ada yang nggak bisa kita prediksi gitu loh. Beberapa ada yang bisa diprediksi. Kalau di jalan umum yang nggak bisa kita prediksi itu adalah adakah di situ gang. Ya kan, seperti kemarin kita sudah bahas. Adakah gang, ada exit, pintu masuk dan sebagainya. Itu penting. Kalau kita nggak bisa memprediksi itu, ya kan? Kalau kita nggak bisa memprediksi itu, berarti kita harus mengurangi kecepatan kan seperti itu kan? Ya kan, berarti kita harus mengurangi kecepatan. Kenapa? Karena kita nggak bisa memprediksi ada apa di balik sana kan seperti itu. Itu sebetulnya sama juga kalau kita melewati satu daerah blind spot. Blind spot juga sama. Kita nggak bisa memprediksi, gitu loh. Loh, mungkin ada beberapa teman yang ngomong, loh Pak, kalau di motor GP itu, di motor GP lagi, motor GP itu kecepatan 300, hampir 300 km per jam, mereka mepet banget kan, seperti itu kan. Kenapa seperti itu? Karena di motor GP itu kecepatan masing-masing itu kan sama kan, seperti itu kan. Hampir sama lah, kalau kita ngomongkan hampir sama. Selisihnya ya, paling selisih 5 km per jam, selisih seperti itu, selisihnya kecil sekali. Tetapi ingat, kalau di MotoGP itu kalau yang di depannya jatuh, yang belakang kejatuh enggak? Kan gitu kan? Nah, biasanya kalau treknya itu lurus atau apa, ya kan, jaraknya terlalu dekat, yang belakang mesti jatuh. Kenapa? Karena itu tadi, walaupun selevel MotoGP, ya kan, selevel MotoGP itu tetap orang itu tetap ada namanya waktu reaksi. Ya kan, waktu reaksi itu yang nggak bisa nggak bisa ditawar. Kenapa jatuh? Karena dia baru melihat waktu reaksinya aja kecepatan, ya kalau kecepatan sekitar trek lurus di MotoGP itu kan hampir 300 km per jam Mas. 1 detik sudah berapa jauh kan seperti itu kan. Artinya bahwa mereka sama sekali nggak sempat ngerem, ya kan. Bisa dikatakan kalau di MotoGP itu kalau di trek lurus itu, ya kan, depan jatuh, ya kan. Tapi jatuh itu kan ketahuan itu, miring ke kiri atau goyangnya ketahuan. Nah itu biasanya mereka akan menghindar duluan. Tapi kalau tiba-tiba jatuh, bisa dipastikan 99% yang belakang mesti nabrak. Mungkin kalau kita ingat dulu yang kasusnya siapa, yang dengan Simoncelli itu, ya kan, Simoncelli itu, karena mepet atau mungkin pada saat di tikungan, apalagi kalau tikungan. Kalau tikungan itu kan sebetulnya kalau di balapan itu racing line-nya itu kan sama Mas. Racing line itu kalau di balapan itu adalah jalur di mana kita bisa memacu kendaraan dengan maksimal. Itu namanya racing line, gitu loh. Kalau kita lihat kenapa sih di MotoGP itu semuanya kok baris ke belakang, nyari jalan sendiri-sendiri, kenapa kan seperti itu kan? Nggak seperti kan gitu kan. Jadi di MotoGP itu ada namanya racing line. Racing line adalah jarak yang paling aman saat berkendara, gitu loh. Jadi paling cepat lah, dia paling cepat. Jadi saat tikungan dia masih bisa kecepatan 90, 80 km per jam gitu, itu karena ada racing line-nya. Beda dengan di jalan. Nah, hati-hati, ya kan? Orang-orang, saudara-saudara kita yang obsesinya pembalap itu kan biasanya zigzag di jalan seperti itu kan? Ya, zigzag di jalan. Saya curiga ini, Mas Ilham seperti itu apa mungkin seperti itu juga? Oke. Ya kan? Kalau zigzag seperti itu, seandainya pada saat zigzag ada salah satu orang di situ
yang dia prediksi semuanya bergerak, tiba-tiba bergerak, ya mesti tabrakan, Mas. Camat atau lurah kan seperti itu kan, enggak kan? Cepat mati atau luka parah. Nah, seperti itu. Artinya bahwa kenapa kita ngomong jangan ngebut di jalan raya, gitu loh. Kenapa? Karena memang ya itu tadi, parameter-parameter itu tadi kita nggak bisa memprediksi semuanya, gitu loh. Itu beda dengan balapan gitu. Kalau pengen balapan, pengen ngebut yang aman di mana? Ya di sirkuit. Itu paling aman. Baik. Iya, karena semua seperti yang sudah disampaikan Coach Arsad bahwa tujuannya para pembalap kan sama, ya kan? Kalau jalan raya kan mereka punya tujuan beda-beda gitu kan. Betul. Baik, ini ada beberapa pertanyaan Coach yang bisa langsung direspon ya nanti ya. Dari Pak Budi Sulastomo, terima kasih Pak Budi ya sudah bergabung pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Arsad. Seringkali kalau lewat tol, terutama pas antara Porong ke Waru, banyak truk-truk besar. Kecepatan kurang dari 60 km per jam. Dan malah jalan di tengah. Sehingga yang di belakang ini jadi bingung. Nah ini bagaimana? Jadi Pak Budi ini menghadapi situasi di mana saat melintas Porong ke arah Waru, itu ada truk-truk besar. Kemudian kecepatan truk ini kurang dari 60 km per jam dan posisinya ini malah di tengah gitu. Sehingga yang di belakangnya itu jadi bingung. Loh, truk iki ya apa sih? Gitu. Wis lambat di tengah pisan. Kok bingung saya mau ke kiri kok sempit, ke kanan juga jalannya kok sempit. Masa saya harus di belakangnya truk terus? Mungkin begitu, Coach. Mungkin ya. Jadi kalau truk itu ini agak susah ini. Truk itu sebetulnya kalau di tol itu memang harusnya dia di kiri, ya kan? Harusnya di kiri. Oh, berarti truknya keliru ya? Salah lajur ya? Salah lajur. Jadi kalau di tol, jangankan di tol lah, di semua jalan, itu lajur kiri itu untuk kecepatan paling rendah. Ya kan? Yang di tengah itu kecepatan yang lebih tinggi. Yang jalur kanan, paling kanan, itu adalah untuk mendahului. Teorinya seperti itu, ya kan? Teorinya seperti itu saat di tol. Kalau truk-truk ini ada di sisi kiri ya, ini yang di sisi kanan. Pelan di sisi kanan, ini memang kalau kita ngomong sebetulnya kalau kita ngomong menurut peraturan, ya itu harusnya memang salah gitu loh. Harus di kiri ya, Coach ya? Ya di kiri memang ya. Beda ceritanya kalau dia di jalan raya. Saya kebetulan beberapa kali training untuk teman-teman yang membawa muatan berat seperti itu, membawa supir-supir truk itu. Kalau di jalan raya, Mas, jalan raya itu kenapa kok katakanlah truk itu kok biasanya di tengah, bukan di kiri? Karena sebetulnya mereka sadar bahwa kendaraan yang dia bawa itu tidak bisa ngerem mendadak. Sementara kalau dia ngambil lajur kiri, itu di situ banyak sepeda motor, banyak sepeda, banyak macam-macam angkutan jalan yang kecil itu, mereka manuver mendadak. Mereka takutnya mereka tidak bisa mengantisipasi itu. Makanya walaupun dia dalam tanda kutip nih, Yun Sewu, dalam tanda kutip dimaki-maki orang, mereka tetap ngambil di kanan, gitu loh. Nah, mungkin kebiasaan ini terbawa sampai pada saat dia di tol, gitu loh. Jadi saat di tol dia pelan pun masih ada di kanan kan seperti itu. Nah, bagaimana kalau menghadapi seperti ini, Pak Budi? Kalau menghadapi seperti ini, kalau memang di tol, ya kita melihat aja. Kalau memang dia posisinya, biasanya dia nggak mungkin lah pas di tengah-tengah itu nggak mungkin. Dia mesti nih lajur kiri atau lajur kanan. Biasanya itu jarang dia ada di tengah-tengah gitu, enggak lah. Jadi di kiri atau di kanan gitu loh. Jadi kalau memang kondisinya seperti itu, mungkin kita bisa klakson dulu, dia bergeraknya kemana, ya kan? Atau kita nongol sedikit dari belakang itu nongol sedikit kan kelihatan dari kaca sepinya mereka. Kita klakson dulu, dia bergeraknya kemana? Oh ternyata dia bergerak minggir ke kiri. Oke, kita dulu dari kanan. Tetapi kalau dia tetap ada di kanan, ya udah. Karena ke satu lajur, ya udah kita dahului dari kiri. Seperti itu. Nah, jadi biasanya kalau supir truk itu, Mas, kalau supir truk fuso yang gede-gede itu, kalau kita klakson, mereka lebih toleransi sebetulnya. Karena mereka merasa bahwa dia itu kan istilahnya membawa kura-kura atau itu. Iya kan? Makanya mereka lebih pengertian gitu loh, karena dia
sudah gede, ya, ya kan, sudah gede nggak bisa jalan cepat gitu loh. Kalau direm juga nggak bisa berhenti pendek kan seperti itu kan. Repot juga. Memang agak repot juga membawa truk sebesar gajah seperti itu. Itu seperti itu. Jadi nggak apa-apa kita kasih klakson biar mereka bisa minggir atau mereka memilih kalau dia tetap di kanan ya kita dahului dari kiri. Yang penting adalah yang kalau saat kita di tol itu justru saya yang harus hati-hati, kita hati-hati adalah kalau ada bis di belakang kita, Mas. Bis itu kalau di tol itu kan kadang mepet banget tuh, Mas. Ya kan, mepet banget gitu. Nah, kalau menghadapi seperti ini, ya kan, trik saya adalah sekali-sekali kita nginjak rem. Tidak perlu sampai ngerem, tapi paling tidak kalau kita nginjak ya sekitar nggak sampai 1/4 itu kan lampu rem kan nyala kan, Mas. Begitu lampu rem nyala dia mesti mundur. Gitu loh. Kalau dia sudah mundur, kalau kita memang bisa kasih jalan aja biar duluan. Gitu loh. Jadi triknya seperti itu. Jadi kita nginjak rem dikit, sekedar remnya itu nyala, lampu remnya nyala. Kalau lampu rem itu nyala, bis itu mesti akan mundur dulu. Gitu loh. Baru setelah itu kalau memang kita kasih jalan, ya udahlah, biarin mereka lewat duluan. Mungkin seperti itu, Mas. Oke. Kadang-kadang kita tidak berpikir begitu ya, Coach ya. Oke, baik. Ini jadi pengalaman buat kita semuanya ya, bahwa memang banyak trik maupun tips yang bisa kita lakukan ya pada saat berkendara. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini masih terkait dengan truk-truk barang ya. Dari Gifari Aziz melalui Instagram. Untuk kendaraan seperti truk barang yang besar atau tronton, apakah itu memang didesain kecepatannya kurang atau berkurang ini akibat muatannya ya? Karena pas di jalan saya lihat kayak supirnya ini berat gitu untuk nambah kecepatan. Kemudian dari Hendra yang ada di Jambon, Coach, bagaimana kalau kita berada di jalan menikung atau tikungan? Ya, saya mengurangi kecepatan naik motor bebek, tapi kok semakin saya kurangi kecepatannya malah nggak jalan-jalan. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan, ada saran apa gitu? Di tikungan kecepatannya dikurangi naik motor bebek, tapi kok malah nggak jalan-jalan gitu ya? Maksudnya mungkin apa ya? Mungkin motornya bermasalah kali ya. Bebeknya ini. Ya silakan. Yang nomor satu dulu. Jadi kendaraan truk, truk itu mereka memang kecepatannya juga dibatasi. Karena memang kalau truk itu, kendaraan berat seperti truk itu, kan dia yang diperlukan bukan akselerasinya, tetapi adalah torsinya. Jadi memang mereka kalau top speednya, kita ngomong top speed lah ya. Kalau top speednya memang gearboxnya, gigi-giginya, persnelingnya itu memang tidak dirancang untuk kecepatan tinggi, tetapi mereka dirancang untuk membawa beban berat. Nah, kenapa kok mereka pelan? Nah, kita bayangin aja. Kalau truk yang biasa itu dia bisa membawa beban itu kira-kira 30 ton. Nah, kalau dia membawa beban 30 ton itu, ya kan? Ada beberapa lebih. Kalau dump truck itu yang gede-gede itu bisa sampai 40 sampai 50 ton. Nah, kira-kira berat nggak membawa beban seperti itu? Mungkin hampir sama kalau kita disuruh narik kardus lah, Mas ya, ya kan? Satu kardus aqua aja lah. Kardus aqua itu antara kardus aqua yang kosong, ya kan? Atau kardus aqua yang penuh berisi dengan buku. Nah, kan simpel aja kan? Apakah kita bisa membawa itu dengan cepat? Kan nggak bisa juga, berat juga kan. Nah, bayangannya seperti itu. Jadi memang kalau truk-truk besar itu memang tidak dirancang untuk kecepatan itu, dan memang kalau dia memang nambah kecepatan itu susah. Antara kalau dia nyalip gitu kan, kadang-kadang nyalipnya kan lama kan, nggak sampai-sampai. Itu memang karena dia berat, gitu loh. Karena memang dia berat. Kedua, selain itu dia memang tidak terlalu tinggi kecepatannya. Karena apa? Dia menjaga kalau ngerem, Mas. Remnya kan kalau dia ngerem kan nggak bisa langsung berhenti kan. Nah, itu dia juga menjaga itu juga. Menjaga jarak pengeremannya juga. Makanya kenapa kendaraan-kendaraan besar itu kecepatannya jarang di atas 50 gitu aja jarang gitu loh.
jarang, biasanya sekitar 40 itu sudah lumayan, 40 50 itu sudah. Kalau truk-truknya Pertamina itu kalau kita melihat jalannya di atas 60 km per jam, nah monggo silahkan telepon ke mana Pertamina itu kan ada tulisannya itu, tulis saja jenenge truk tangki nomor sekian kecepatannya tinggi di sini. Syukur ada fotonya lumayan, nanti begitu sampai sana sopirnya langsung dikasih peringatan. Dikasih SP ya. Gitu. Nah, yang Pak Hendra ini, wah ini agak susah ini. Jalan tikungan kayak memang kalau kita nikung ya, kalau kita nikung itu kan memang kecepatan kita mesti akan turun. Kenapa? Karena pada saat nikung itu ada kita melawan gaya inersia. Karena inersia itu yang lurus ke depan. Kita kan harus membanting kendaraan, memaksa kendaraan untuk berbelok. Nah, pada saat dia berbelok itu memang ada sebagian gaya yang digunakan untuk itu. Sehingga kalau belok itu biasanya memang kecepatannya akan turun, ya kan? Kecepatannya akan turun. Selain itu, kalau kita lihat kalau saat belok itu kan ban itu kan dipaksakan untuk agak geser, tuh Mas. Nah, agak roda itu agak geser, itu kan ada gesekan juga. Itu yang menyebabkan kecepatan turun. Tetapi kalau turunnya drastis, lah ini yang bingung saya. Lah ada apa di kendaraannya? Lah mungkin bisa dibawa ke bengkel untuk diperiksa, atau mungkin kabel gasnya apa istilahnya kejepit, kan bisa seperti itu. Moga nanti biar dari teman-teman mekanik yang bisa menjawab lebih detail untuk yang kasusnya Pak Hendra ini. Oke. Coach, satu lagi ini ya dari melalui Twitter dari Fahrian ya, Fahrian. Untuk motor seperti chopper ini batas amannya berapa sih Pak? Oke, itu aja. Chopper. Batas amannya. Batas untuk apa ini? Batas amannya, kecepatan batas amannya berapa? Jadi untuk motor-motor chopper itu yang bentuknya seperti Harley, seperti itu Mas. Biasanya bentuknya seperti iya kan, yang setirnya agak tinggi, belakangnya itu pendek itu loh Mas. Itu bayangannya. Iya. Suaranya dum gitu ya, maksudnya suara yang itu tergantung dari mesinnya kan gitu kan. Biasanya jadi memang motor-motor ini sebetulnya, nah kalau kita ngomong sebetulnya dari buildernya, dari yang memodifikasi itu memang kan sebetulnya digunakan untuk kecepatan rendah sebetulnya. Salah satunya kalau chopper ini biasanya adalah posisi tubuh kita benar-benar tegak, ya kan, benar-benar tegak. Nyamannya memang dipakai untuk kecepatan ya sekitar 40, 50, 60 gitu. Apakah nggak bisa untuk kecepatan tinggi? Bisa aja. Siapa bilang nggak bisa? Tetap yang kalau chopper itu berapa kecepatan maksimalnya? Ya tetap sesuai itu. Tetapi kalau kita tetap kita harus perhitungkan, karena biasanya posisi chopper itu kan posisi tangan dan sebagainya, dia posisinya santai. Posisi itu santai. Nah ini kita harus mempersiapkan. Kita harus tahu batas kecepatan kita seberapa. Ancang-ancang yang tadi, ya kan, batas kecepatannya itu tetap bisa kita pakai. Jadi sesuaikan dengan jarak pandang aman yang ada di depan kita. Kalau jarak pandang aman kita katakanlah minimal itu sekitar 3 sampai 4 kali dari kecepatan, itu di depan aman, monggo silakan tambah kecepatan. Tetapi kalau memang di depan kita tidak aman, ya kita menyesuaikan dengan mata kita itu tadi. Sejauh mana mata kita bisa memandang, gitu loh. Tetap bisa seperti itu. Kalau saya ngomong kecepatan berapa, ya tergantung masing-masing seperti itu kan. Tergantung dari motornya juga kan seperti itu kan. Tapi ya, memang didesain antara 40 sampai 60 saja ya. Artinya dia sebetulnya didesain untuk santai Mas. Iya. Santai biar orang bisa melihat bentuk dari, biasanya kan motor-motor seperti itu kan bentuknya bagus Mas. Gitu kan. Motor chopper itu kan indah gitu loh. Dilapisi apa kan seperti itu kan, sehingga orang bisa melihat keindahannya. Sebetulnya yang dipamerkan adalah bukan kecepatannya kalau seperti itu, tetapi keindahan itu, apalagi kalau yang pakai menggunakan jaket kulit dan seperti itu kan. Rambutnya gondrong. Kan berkibar-kibar nanti. Gambarnya seperti itu, tapi kalau masalah kecepatan, karena mesinnya sama, ya dia sama aja sih sebetulnya dengan motor-motor yang tipe sport, ya hampir sama aja. Kalau memang mesinnya sama, powernya sama, ya sama aja, enggak ada bedanya.
Oke. Tergantung kita aja. Mungkin itu Mas. Baik, terima kasih Coach Arsat ya sudah berbagi informasi dan juga beberapa hal yang belum kita ketahui menjadi tahu begitu ya. Bagaimana kita mengatur kecepatan saat berkendara di jalan dengan bermacam halangan ya, situasi ya atau mungkin cuaca ya, berkaitan dengan kondisi bagaimana di jalan pada saat itu dan sebagainya. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat ya Coach ya. Baik, terima kasih. Sampai jumpa Coach Arsat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sahabat. Iya.